dengan patokan, dengan standar nanti yang kita sudah akan berikan. Kita akan berikan nanti seperti apa membentuk satu sistem trading, kemudian nanti dicoba digali, dicoba dilatih terus menerus begitu sampai ketemu nanti. Oke, selamat pagi Pagi, Pak Ismail. pagi, Ya, sehat Pak. sehat, pagi, Baik, pagi sehat. eh, ini sudah lebih dari cukup ya, meskipun tetap banyak istirahat, tapi saya coba untuk memastikan masih teratasi Pak. Jadi kita masih bisa belajar bareng meskipun nanti ada jadwal siang malam juga. Sebelum masuk mungkin ada pertanyaan yang terkait materi yang kemarin Pak, yang sudah kita sampaikan terkait dengan manajemen risiko, terkait dengan manajemen lot dan sebagainya. Ya, mungkin membutuhkan banyak latihan terkait dengan prakteknya dan penerapannya, karena kalau berkaitan dengan lot, berkaitan dengan recovery, berkaitan dengan manajemen risiko, tidak bisa banyak dengan teori, tapi lebih banyak dengan praktek di situ kira-kira. Iya, Pagi. Ini semalam kan saya tanyakan tuh Mm-mm. ketika sudah di demo profit, lanjut aja atau gimana? Kemarin saya lanjutin, malah lolos. Kenapa Pak? Semalam kan udah ini kan, Profit. udah di demo, udah profit, Mm-mm. 1%-nya $4. Iya, Terus saya lanjutin lagi, dapat lagi, jadi ya. terakhir jam. Standarnya kalau sudah terpenuhi harusnya sudah berhenti dulu, belajar disiplin dulu Pak. Maksudnya di demo itu kalau udah dapat udah satu hari Iya, itu udah gitu. belajar untuk disiplin dulu. Ya, tetapi kalau Oh, misalnya di awal untuk mengeksplor, menguji tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah memahami semua berbagai macam karakternya, berbagai macam cara dan metodenya, maka nanti belajar untuk disiplin. Untuk pertama kali boleh dicoba. Boleh dicoba itu artinya ketika ada waktu, ada peluang kita masuk, ada waktu, ada peluang kita masuk. Nanti disimpulkan terakhir. Oh, ternyata kalau saya teruskan, suatu saat saya salah dalam entry dan bisa memakan semua profit kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. iya. Pak yang tadi malam udah mungkin udah capek juga kan. Ya, Udah. itulah pengaruhnya nanti. Kalau kita sudah mulai targetnya, kemudian biasanya godaan itu selalu datang dengan adanya candle yang kita anggap itu potensial gitu. Dan ternyata Karena ketika nanti satu kali salah saja bisa memakan habis semua profit kita, bahkan modal kita juga bisa kegerus nantinya. sama itu pagi semalam salahnya kan gini. Ada di awal kan main 0,01, 0,02 kan. Tiba udah di malam, cobalah main yang di 0,05-nya. Tesnya di situ salahnya. Ya, karena sudah terpenuhi. Kalau harusnya kalau sudah terpenuhi target itu lot diturunkan justru bukan dinaikkan. Jadi kalau sudah Jadi terpenuhi lotnya walaupun diturunkan. walaupun di akun demo Pak I, Eh, kalau sudah terpenuhi istirahat, iya, besok lagi belajar baru untuk main lagi. break besok Oh lagi, break gitu. lagi. Ini untuk membiasakan Kirain diri saya. Pak, untuk membiasakan diri. Biar apa? Biar nanti ketika kita sudah terbiasa, nanti akan membekas dalam diri kita. Semuanya diawali dari latihan, dari kebiasaan. Kalau nanti kebiasaan Kirain terus saya. terus menerus begitu ya, nanti di akun real pun sama nanti. Karena sudah Oh gitu. terbentuk gitu, karakternya terbentuk begitu. Oke, terima kasih Iya. Pak I. Jadi Nah, lanjut. belajar untuk disiplin, untuk menerapkan teknik yang ada gitu. Iya, iya, Pak I. Oke, ada lagi? Masuk dulu Pak I, lanjut. Baik, sebelum saya masuk di materi terkait dengan analisis hari ini, pagi tadi sudah kita sampaikan di grup, ya bahkan Iya, Pak I. analisanya sudah kita sampaikan. Ini masih belum saya hapus. Tadi sempat di pagi-pagi belum terbentuk ini, saya sampaikan ini ada sel di sana, sehingga kalau kita masuk sel di angka di sini sudah turun, kita sudah dapat profit duluan, ada sekitar 100 sekian. Nah, yang selalu kita sampaikan ke teman-teman, pertama jangan tolak rezeki. Kita tidak tahu market ini akan turun sampai di mana, akan naik sampai di mana. Yang kita lakukan hanya membaca probabilitas.
Tetapi ketika kita sudah entry, tujuan kita adalah profit. Begitu kita profit, ya artinya profit itu bukan terlalu kecil. Kalau cuma 15-20 pip ya jangan. Kalau sudah ratusan kan sudah lumayan. Artinya kalau kena spread pun masih lumayan dapatlah, masih dapatlah. Nah, disinilah kita nanti belajar untuk disiplin, belajar untuk melihat kondisi yang ada. Ketika sudah profit, pertama diamankan dulu. Kalau profit sudah di close itu sudah pasti menjadi milik kita. Bedanya dengan kalau kita biarkan, jadi profit kita biarkan, harusnya sudah menjadi milik kita kalau kita close, tetapi kalau kita biarkan bisa berbalik menjadi minus yang berkepanjangan. Itu nanti harus dicatat, bagaimana kita exit, bagaimana kita keluar dari posisi yang sudah profit. Ya, meskipun terkadang tidak sampai dengan target kita, misalkan target per close transaksinya 100, ternyata mungkin tidak sampai 100, tetapi berat. Berat itu nanti dari pergerakan yang ada. Itu terlihat berat. Ya, disitulah nanti kita belajar untuk memahami pergerakan demi pergerakan, kemudian memanfaatkan peluang yang kecil sekecil apapun, kemudian ketika profit kita ambil dulu. Ya, masalah nanti mau nambah lagi, mau entry lagi, nanti dilihat kondisi yang terakhir bagaimana. Ya, ternyata ketika berada di area di sini, di level psikologi yang terdekat kembali. Kemudian saya di atas saya kasih namanya resisten. Ketika resisten di breakout, ketika resisten dilewati dan turun sudah tidak mampu, kemudian naik lagi. Nah, disinilah kita entry lagi. Tadi sudah kita berikan garis ini untuk entry, paling tidak untuk melihat kondisi selanjutnya. Kalau sudah di breakout lagi, ya tentu makin kuat lagi. Ya, ini adalah gambaran dulu, nanti kita ajari tekniknya secara detail, mulai dari mana kita nanti akan sampaikan. Kita langsung masuk ke materi pokok terkait dengan teknikal, terkait dengan sistem trading. Kemarin sudah kita singgung. Yang pertama berkaitan dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, yakni money management dan risk management. Money management dan risk management. Money management berkaitan dengan manajemen lot, berkaitan dengan ketahanan. Risk management berkaitan dengan pengelolaan risiko. Ya, berkaitan dengan pengelolaan risiko yang nanti kita akan persiapkan ketika kondisi pasar yang berbalik arah, ketika analisa tidak sesuai dengan keadaan yang dari pasar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah terkait dengan sistem trading. Apa sistem trading ini? Sistem trading adalah satu pola, satu aturan main, satu aturan trading, di mana aturan ini bergantung atau sesuai dengan masing-masing trader, ya, untuk mempersiapkan atau untuk merencanakan trading kita. Ya, aturan trading untuk merencanakan trading kita. Aturan trading ini bergantung pada tipe masing-masing, bergantung pada bagaimana gaya trading masing-masing trader. Ada yang suka trading jangka pendek, suka trading jangka menengah, suka trading jangka panjang dan sebagainya. Nanti aturan mainnya tentu beda-beda. Bahasanya sistem trading adalah SOP, standar operasional prosedurnya. Ya, kalau kita mau entry, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi petunjuk? Kalau kita mau recovery misalnya, apa yang menjadi dasar di sana? Ya, apa yang melatar belakangi kita nanti melakukan satu recovery, kemudian posisinya bagaimana, di kondisi pasar yang bagaimana, ya itu nanti kita harus sudah siapkan semuanya, harus sudah kita rencanakan semuanya. Ya, tidak boleh belum siap kemudian kita nekat dengan akun real, dengan tanpa persiapan, dengan tanpa teknik yang jelas. Ya, karena itu yang terjadi nanti pasti akan sangat-sangat kacau nantinya. Nah, di dalam sistem trading apa yang harus kita siapkan?
Paling penting tentu sistem trading ini untuk mengetahui kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita entry, kapan kita exitnya. Kemudian kapan kita meresikukan ketika market itu tidak sesuai dengan analisa kita. Baik, kita coba untuk kupas dulu sistem trading. Ya, perhatikan sebelum kita menggunakan sistem trading, pahami dulu. Biar kita paham sistem trading ini pentingnya dan nanti manfaatnya ketika kita benar-benar menggunakan sistem trading yang sesuai. Nah, untuk mencari dan menemukan nanti harus digali dulu dengan patokan, dengan standar nanti yang kita sudah akan berikan. Kita akan berikan nanti seperti apa membentuk satu sistem trading, kemudian nanti dicoba, digali, dicoba, dilatih, terus menerus begitu sampai ketemu nanti. Ya, di dalam sistem trading ini nanti untuk mengetahui sejauh mana kita cocok dengan sistem itu. Ya, maka nanti belajarlah untuk menggunakan sistem yang atau cara yang sesuai. Gunakan gaya yang sesuai. Sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan karakter kita. Karakter kita seperti apa? Saya pengen suka atau pengen trading yang 1 hari penuh. Oke. Saya pengen trading dengan beberapa kali transaksi saja. Oke, nanti sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ini gaya, sesuaikan dengan karakter. Di dalam sistem trading nanti juga untuk mengetahui apa sebenarnya yang harus kita tradingkan, apa yang ditradingkan. Diingat tidak semua pasangan mata uang itu cocok untuk kita nanti. Maka pilihlah yang sesuai. Kalau kita mungkin kita cocok dengan XAUUSD, maka fokuslah pada satu pasangan. Nanti akan menemukan karakter yang terbaik, akan menemukan peluang-peluang yang terbaik dan nyaman di sana. Jadikan ini sebagai satu pasangan yang spesial bagi kita. Akhirnya kita mempelajari lebih dalam, kita pelajari sampai ke karakternya sehingga kita benar-benar memahami pergerakan demi pergerakannya. Nah, sangat berbeda ketika kita menggunakan pasangan yang acak-acakan, terlalu banyak pasangan mata uang yang selalu banyak, nanti akan kebingungan di kita. Euro, ada GU, ada GC, ada mungkin ada USD CHF dan sebagainya. Tiap pasangan ini punya karakter yang berbeda-beda. Nah, kita tidak mungkin menguasai satu persatu dari sekian banyak ini, karena akan sangat melelahkan. Maka ambillah salah satu yang kira-kira cocok. Mungkin di awal kita belum menemukan karakter masing-masing. Oke, coba satu persatu boleh. Dalam kita latihan, kita boleh kita coba dengan XAU, GU, GC, USD, CHF, kemudian mungkin ada Australia, ada Jepang Yen dan sebagainya. Boleh dicobai semuanya. Kira-kira ambil yang nanti cocok buat kita. Jangan semuanya. Kalau semuanya diambil nanti mata kita menjadi lelah. Karena harus lompat sana, lompat sini, ganti sana, ganti sini. Ya, kalau kita ingin fokus memahami satu karakter pasangan yang betul-betul kita jadikan sebagai ladang kita. Berikutnya pahami juga nanti di dalam sistem trading nanti juga berfungsi atau membuat kita menjadi lebih paham. Lebih paham tentang apa? Tentang waktu. Kapan kita bisa trading. Diingat tidak sepanjang waktu kita bisa trading kan. Kenapa seperti itu? Karena punya kegiatan lain, punya aktivitas lain yang mungkin satu orang dengan yang lain berbeda. Kita tidak bisa menentukan harus sekian, harus di jam sekian. Karena belum tentu nanti cocok dengan masing-masing trader. Yang pasti kalau jam-jam ramai ya jam-jam Eropa dan Amerika, jam 19 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Ini jam-jam ramai memang. Tetapi bukan berarti jam di luar ini sepi terus. Ada kalanya juga ramai. Dan ada kalanya jam-jam sepi itu juga teman-teman banyak yang cocok di sana. Maka nanti dicoba, dieksplor, digali. Ya. Satu berkaitan dengan pasangan mata uang. Yang kedua berkaitan dengan waktu.
Kalau pagi bagaimana? Kalau siang bagaimana? Kalau sore bagaimana? Kalau malam bagaimana? Semuanya harus dicoba. Jadi kuasai semua medan sehingga kita tidak hanya menguasai pada satu satu waktu, tetapi bisa multi waktu. Ada kalanya kondisi siang kita bisa masuk, ada kalanya kondisi pagi kita bisa masuk. Pahami karakter masing-masing. Oh, kalau pagi ternyata pergerakannya begini. Terlalu susah untuk mendapatkan yang lebih banyak, misalkan begitu. Atau kalau malam terlalu ekstrim, terlalu susah kalau saya mendapatkan, kalau saya menggunakan trigger yang bersyarat, misalnya begitu. Jadi penempatannya, perlakuannya beda-beda ketika malam, ketika pagi, ketika siang. Kalau diperlakukan sama, tidak bisa, karena pagi itu rata-rata memang pergerakannya lambat. Itu jadi harus betul-betul pahami. Untuk menggali dan menemukan sistem trading yang tepat nanti, maka belajarlah untuk memahami semuanya. Fahami dulu pasangan yang kira-kira cocok, waktu yang kira-kira cocok bagaimana. Kemudian berikutnya, gali kemampuan kita. Untuk apa? Untuk menemukan kapan entry dan kapan exitnya. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar banyak di teknikal, nanti kita memahami bagaimana kapan entry dan kapan exitnya. Kita mempelajari teknikal, nanti ketika marketnya begini, kita masuk entry buy. Ketika begini, masuk entry sell. Nanti pahami betul di sana dan terus dilatih sampai menemukan yang cocok yang seperti apa. Kemudian berikutnya yang terakhir, bagaimana kalau nanti marketnya salah atau berbalik. Maka belajar untuk recovery. Belajar untuk recovery. Recovery itu mencoba menyelamatkan kerugian yang sudah ada. Menyelamatkan bukan berarti dari minus menjadi plus. Ini tidak selalu begini. Minimal minus ini dikurangi. Itu sudah lebih bagus daripada ruginya panjang, ruginya besar. Ya, ini yang harus kita perhatikan di dalam sistem trading nanti, harus digali, harus ditemukan karakter yang cocok untuk gaya kita, kemudian pasangan apa yang kira-kira cocok, kemudian kapan waktu yang pas, pahami masing-masing, kemudian bagaimana cara entry dan exitnya.